Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari kitab Mazmur 92 ayat 5. Demikian dikatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Judul renungan, Tuhan Hakim yang Adil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca kitab Mazmur ini, pada prinsipnya banyak mengandung unsur-unsur nyanyian keselamatan, nyanyian pujian dan syukur, serta banyak mengandung lirik-lirik yang puitis, yang banyak menceritakan berdasarkan pengalaman pemazmur, terutama Raja Daud. Pada saat itu, Raja Daud pada masa itu sering menceritakan pengalaman hidupnya, hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui, Raja Daud sering dikejar-kejar oleh musuhnya. Dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan keluarga dan istrinya menghujatnya agar Daud mau meninggalkan Tuhannya. Namun Daud selalu patuh dan setia kepada Tuhan. Pemazmur merasa bagaimana pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa menolongnya. Itulah sebabnya mengapa Raja Daud memaparkan pengalaman hidupnya melalui nyanyian-nyanyian syukur. Nyanyian syukur merupakan bagian dari unsur ibadah. Sejak zaman Israel kuno hingga sampai saat ini, nyanyian syukur selalu mengiringi ibadah di gereja. Bukan dari soal suara yang merdu atau sumbang, namun sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan yang bisa kita lakukan lewat nyanyian syukur serta pujian yang indah. Bernyanyi menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dan penghayatan pemazmur, sukacita dan sorak-sorai atas pekerjaan, perbuatan dan rancangan Tuhan untuk menolong kita, menjelaskan situasi pergumulan hidup kita. Menyanyikan syukur menolong pemazmur menghayati tantangan dan ancaman kejahatan yang dihadapi dalam terang karya Tuhan yang menjaganya. Para pemain musik yang mengiringi nyanyian pemazmur menunjukkan bahwa nyanyian itu telah dipersiapkan dengan matang. Biasanya nyanyian itu dimulai dari nyanyian pribadi menjadi nyanyian bersama, dari pengalaman pribadi menjadi kesaksian yang dibagikan kepada umat. Perkembangan ibadah saat ini seringkali melibatkan umat sebagai penonton, penampilan musik, pengiring, pemimpin pujian, dan perangkat sound system menjadi objek tontonan. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri kebaikan Allah. Mensyukuri kebaikan Allah biasanya jika keadaan kita baik-baik saja. Namun jika keadaan kita tidak baik, sangat sulit mengucapkan syukur. Kebaikan Tuhan sangat nyata terlihat dalam karya penciptaan dan penyelamatan. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat baik, supaya kita mengembangkan potensi yang kita miliki untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, pemazmur menyerukan untuk memuliakan kasih Tuhan, serta memberitakan kasih setianya pada waktu pagi dan malam. Berkat Tuhan bagi orang benar yang setia dalam firman Allah. Kita melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan pembelaannya terhadap musuh-musuhnya. Daud merasakan bagaimana Tuhan meluputkan dirinya dari tangan musuh-musuhnya. Digambarkan juga bagaimana keberadaan orang benar itu seperti pohon kurma yang tumbuh seperti aras yang tumbuh subur. Jika kita adalah orang yang benar, yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan bertumbuh dan terpelihara oleh karena persekutuan kita baik dengan Tuhan.
Oleh karena itu, saudara-saudariku, melalui nats renungan ini, kita diajak untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita diajak untuk meyakini bahwa kesetiaan orang benar tidak akan berakhir secara sia-sia. Tuhan akan menyatakan pembelaan dan berkat-Nya sesuai dengan ketentuan dan waktu Tuhan. Amin.